Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Mudiatama dari XOTKP 2. Saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan teman-teman saya. Surat pernyataan. Surat pernyataan merupakan surat yang menyatakan keadaan seseorang atau instansi yang ditulis dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat pernyataan yang berkaitan dengan aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dicantumkan materai. ITH Pimpinan Bank BMI, Jalan Gatot Subroto nomor 10 Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Kinanti Gita Putri. Alamat Kompleks Pondok Sukamajaya, GF 9 Depok. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi, keahlian akuntansi keuangan. Dengan ini menyatakan bersedia ditempatkan di kantor cabang BMI yang ada di seluruh Indonesia dengan segala risiko dan penuh tanggung jawab. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya. Jika mengingkarinya, saya bersedia ditindak sesuai dengan perjanjian kerja. Jakarta 5 Februari 2018. Yang membuat pernyataan Kinanti Gita Putri. Memo dan nota dinas. Memo dan nota merupakan surat khusus yang digunakan secara internal dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor. Memo merupakan singkatan dari memorandum yang berasal dari kata memory dalam bahasa Inggris yang berarti ingatan. Jadi memo merupakan surat yang menyangkut informasi yang bersifat mengingat. Isi berita dalam memo sangat singkat, biasanya berupa perintah, pernyataan, pemberitahuan, atau permintaan. Perbedaan memo dan nota dapat dilihat pada kepala surat dan perbedaannya. Kepala surat. Pada memo, kepala surat tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap, seperti alamat kantor, nomor telepon, atau bidang usaha. Peredaran nota dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan, vertikal atau antara pejabat-pejabat dalam suatu kantor. Tujuan penggunaan memo dan nota adalah sebagai berikut: meminta informasi, nota; memberikan informasi, nota; memberikan petunjuk-petunjuk, nota; memberikan petunjuk-petunjuk, meminta atau memberikan informasi yang bersifat mengingatkan, memo. Surat edaran atau sirkuler adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditunjukkan kepada beberapa orang atau kantor atau kepada banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Shana dari 10 TKP 2. Saya ingin mempresentasikan surat dinas. Berdasarkan tujuan sasarannya, surat edaran dibedakan menjadi 2, terbatas atau bisa dihitung dengan pasti. Contohnya surat edaran di lingkungan kantor dari pimpinan, kepala karyawan atau pelanggan atau nasabah. Bentuknya seperti surat biasa, di mana bagian-bagian maupun isi surat ditulis dengan lengkap. Surat edaran untuk orang biasanya tidak terbatas jumlahnya atau kepada masyarakat umumnya. Contohnya seperti surat edaran bersifat promosi atau penawaran barang atau jasa. Bentuk surat edaran tidak perlu mencantumkan alamat seseorang, hanya menuliskan judul atau perihal. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang mengantar sesuatu dengan maksud agar penerima dapat mengetahui maksud sesuatu yang diterimanya. Fungsi surat pengantar antara lain seperti berikut.
Yang A pengantar orang, yang B pengantar berkas atau menghadapi orang. Dituju pengantar berkas atau dokumen, contohnya berkas usulan kenaikan pangkat karyawan dari satu unit untuk diproses lebih lanjut pada unit tertentu. Yang C pengantar barang, contohnya mengantarkan barang paket kiriman dari penjual kepada pembeli. Surat pengantar dibuat minimal lengkap 2 pengiriman sebagai tanda bukti pengiriman barang. Berdasarkan bentuknya, surat pengantar dibagi menjadi 2 jenis. A. Surat pengantar berperihal yang berfungsi sebagai pengantar orang dan pengantar dokumen yang disertai dengan penjelasan agak panjang dan terkait langsung dengan pengantar dokumen. Yang B. Surat pengantar berjudul yang dibuat berbentuk belangko. Surat ini dapat berfungsi sebagai tanda terima. Pada akhir surat di bagian kiri bawah kertas tercantum tempat orang yang menerima dokumen atau barang. Surat pengantar dibuat minimal rangkap 2 salinan yang sudah ditandatangani oleh pihak penerima, akan dikembalikan kepada pengirim sebagai tanda bukti penerimaan barang. Adapun syarat-syarat untuk membuat surat pengantar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan nama dan alamat pengirim dan penerima. Yang kedua, mencantumkan nama, nomor surat pengantar. Yang ketiga, mencantumkan tempat dan tanggal pengantar surat tersebut dibuat. Yang keempat, kolam dan blanko terdiri atas nomor surat, uraian banyaknya barang dan keterangan. Yang kelima, mencantumkan nama yang berhak mengantarkan barang atau sesuatu. Yang keenam, nama terang yang menerima barang tersebut. Yang ketujuh, memberikan cap atau stempel instansi yang mengantarkan barang tersebut. Yang kesembilan, surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih tinggi, yang ditunjukkan kepada instansi atau pihak yang lebih rendah agar bawahan tersebut melakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat perintah. Bagian-bagian dalam surat perintah adalah sebagai berikut. Yang A. Bagian kepala surat terdiri atas nama dan alamat unit organisasi petunjuk surat seperti dan petunjuk surat perintah dan nomor surat perintah. Yang B. Waktu yang diperlukan serta keterangan lain. Yang C. Bagian kaki surat perintah terdiri atas nama tempat, tinggal, bulan, dan tahun surat perintah dibuat jabatan memberi perintah, nama terang, dan nomor induk pengawal pemerintahan, stempel unit organisasi, dan tembusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Putri Iswandi dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint. Berikut adalah contoh dari surat pemerintah Joint Operating Body Pertamina AS Jambi Marang Jalan Jenderal Sudirman Kaf 54-55 Jakarta 12190, telepon 021526909, X 756, fax 02152671112. Surat pemerintah nomor 210 atau PRT atau 3 atau 18 dasar dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mencapai produktivitas dan efisien kerja yang tinggi, maka karyawan perlu untuk mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mencapai produktivitas dan pelatihan di Surabaya. Memerintahkan kepada SDR IR Rangki
dalam kurung 60740 tutup kurung Cos Kontrol Engineer Jakarta untuk 1 terhitung tanggal 3 sampai 7 April 2018 untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bertempat di Hotel Patra Jasa Surabaya. Yang kedua, melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah ini kepada Biro Pendidikan dan Latihan Pusat dan atasan yang bersangkutan. Pemerintah ini agar dilaksanakan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2018. Pertamina His Jambi Merang Subdirektorat Pembinaan Kepala Biro Personalia Ir Azharul D. Yagus 10. Surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber pada peraturan dan kebijaksanaan pemimpinan. Surat instruksi biasanya digunakan di lingkungan pemerintah dan lingkungan swasta, berbeda dengan surat pemerintah yang umumnya ditunjukkan kepada pihak tertentu saja. Surat instruksi justru lebih ditunjukkan kepada pihak. Berikut adalah contoh surat instruksi. Slide yang ketujuh, Perintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru. Telepon 02172568847 atau faks 02172568847, nomor 1109 atau PMT atau 10 atau 18. Lampiran kosong. Perihal instruksi menanam pohon di lingkungan sekolah. YTH Kepala SMA dan SMK Negeri atau Swasta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menindaklanjuti surat Dirjen Dikdasmen nomor 5073 atau C atau LK atau 2017 pada tanggal 5 Oktober 2018 tentang melaksanakan Hari Penanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Kasudin di Kota Administrasi Jakarta Selatan menginstruksi kepada semua kepala SMA atau SMK negeri dan swasta untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pada Jumat tanggal 5 November 2018 pukul 09 WIB, semua sekolah melaksanakan penanaman pohon dalam kurung produktif, pelindung dan hias tutup kurung di lingkungan sekolah. Yang kedua, sekolah yang tidak memiliki lahan untuk menanam pohon dapat menggunakan media tanam. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kebersihan sekolah untuk pemberantasan sarang nyamuk dalam kurung PSN tutup kurung plus 30 menit. Demikian instruksi ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas bantuan dan kerjasama Bapak atau Ibu kami sampaikan terima kasih. Kasudin Dimatik Kota Administrasi Jaksel, DRS Haji Mursaid, NIT 1303836225. Tembusan yang pertama, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang kedua, bakso di SMA dan SMK Dinas di Provinsi DKI Jakarta. 11. Surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak lebih tinggi atau pejabat untuk menugaskan kepada bawahan agar melakukan pekerjaan tertentu. Surat tugas sifatnya singkat tetapi jelas untuk mengeluarkan perintah atau instruksi. Slide yang ke-8 itu sendiri, sedangkan surat penugasan tidak. Isi surat tugas dapat langsung mengenai penugasan yang melandasi pemberian tugas. Berikut adalah contoh dari surat tugas LPK Kifani, Jalan Kemakmuran, Depok 2 Tengah, Depok. Telepon 02174568876, faks 02174568877, surat tugas nomor 301 atau ST atau 3 atau 018. Direktur LPK Kifani dengan ini menugaskan kepada nama Fania Gita Putri, jabatan manajer pemasaran, alamat Jalan Sukma G
5 atau 9 Depok untuk mengadakan perjalanan dinas dengan lokasi tempat Bandung dan Tasikmalaya. Lamanya 3 hari terhitung mulai dari tanggal 1 April 2018. Jenis tugas mengadakan peninjauan lokasi dalam rangka perluasan cabang perusahaan. Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Depok 28 Maret 2018. IR Kinanti Ramadhani, Direktur.